warzuqna warinal batila batila warzuqna tinabah insyaallah. Baik teman-teman, karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita buka kajian kita dengan sama-sama melafazkan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya jelas? Bisa di chat aja. Oke, alhamdulillah. Tidak berecho ya? Baik, alhamdulillah. Baik, teman-teman Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam yang insyaallah dimudahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan memulai salah satu pelatihan yang insyaallah akan kita jalankan selama tahun 2021 ya. Pelatihan ini bertajuk Self Development Training ya. Self Development Training. Masih berecho ya Kang Raffi ya? Sebentar ya. Ya, sudah tidak berecho mungkin ya sekarang. Baik, pelatihan ini bertajuk Self Development Training ya. Mungkin saya izin share screen dulu sebentar. Ya, jadi kita akan memulai pelatihan selama setahun ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, kita bisa istiqomah untuk bisa menjalankan pelatihan ini setiap pekan ya. Jadi mengapa pelatihan ini kita buat setiap pekan, karena memang kita ingin menjaga ritmenya dan kita ingin menjaga keistiqomahannya ya. Kenapa kita mengadakan pelatihan ini? Latar belakangnya adalah karena kita ingin menjalankan seluruh misi kita ya. Kita tahu kita punya misi, kita punya 3 misi ya. Dan di misi ketiga itu kita ingin mengimplementasikan nilai perilaku ya. Nilai perilaku ya, kemudian kita ingin pengimplementasian itu berdasarkan apa yang kita percayai bersama ya, core belief ya. Core belief itu apa? Core belief itu kepercayaan utama ya. Apa itu core belief ya? Apa saja core belief yang ingin kita percaya bersama? Ada 3 hal ya: iman, Islam, dan ihsan ya. Nah, setelah dianalisis gitu ya, setelah dianalisis selama 6 tahun ya, 6 tahun menjadi 3 tahun ya, Afwan, 3 tahun menjadi direktur gitu ya. Kemudian kita mencoba berbagai cara ya untuk bisa menjalankan misi ke-1, misi kedua, dan misi ketiga ini gitu ya. Kita mencoba berbagai cara ya, sampai akhirnya di tahun kemarin ya kita mencoba memulai, selalu mencoba memulai dari misi kedua dari Rumah Sakit Syariah dan Lean Management ya. Harapannya Rumah Sakit Syariah dan Lean Management ini ketika kita bisa menjalankannya ya, misi ke-1 dan misi ketiga ini akan berjalan ya. Makanya puncaknya tahun kemarin kita mengundang Pak Nawolo Trisampurno ya untuk melakukan refreshing tentang Kaizen. Nah, ternyata
uh, berjalan ya, subhanallah berjalan, tapi berjalannya hanya beberapa bulan mungkin ya, gitu ya. Jadi pengimplementasian misi ini hanya berjalan beberapa bulan. Oleh karena itu kelihatannya ada pendekatan yang salah ya. Kalau kita melakukan pendekatan dari mulai amalnya ya, rumah sakit syariah, kemudian apa namanya kaizennya ya, lean managementnya gitu ya. Lama kelamaan karena kita nggak bergerak dari core-nya, core value-nya, itu akan lama kelamaan akan turun siapapun yang mengisi begitu. Ya, kita sudah coba ya, kita melakukan pelatihan proses bisnis dulu, mungkin teman-teman tahu ya. Sekarang juga masih ada di di dinding unitnya masing-masing ya, di dinding unitnya masing-masing masih ada. Nah, ternyata tidak jalan ya. Kemudian kita hadirkan Pak Nawolo juga ternyata tidak terlalu jalan ya. Nah, kita ingin mencoba sekarang beda pendekatannya. Ya, kita ingin teman-teman menguatkan dulu ya. Kita menguatkan dulu core value kita. Iman, Islam, dan ihsan itu kita definisikan secara betul. Ya, kita definisikan secara betul sehingga harapannya, nah ini seperti tiga roda ini ya, tiga gear ini, ya misi ketiga ini bisa memutar ya, bisa memutar, bisa porosnya bisa berputar sehingga misi yang pertama dan misi yang kedua ini bisa berputar. Ya, kenapa? Karena misi yang ketiga ini ya bersumber dari qalbu, ya, bersumber dari hati. Ya. Tidak dibilang beriman seseorang itu sebelum iman itu masuk ke dalam hatinya gitu ya. Jadi ketika hatinya sudah iman, hatinya sudah Islam, hatinya sudah ihsan, maka insya Allah ya yang namanya misi pertama ya, kemudian misi kedua itu rumah sakit syariah dan manajemen itu semua bisa berputar dengan baik, dengan cepat ya. Semakin bagus ya core value-nya ya, semakin bagus pengimplementasian atau pemahaman dari core value-nya, maka misi satu dan misi kedua akan luar biasa ya, akan luar biasa berputar lebih cepat ya. Baik, nah ini ya, jadi kemarin ini yang saya sampaikan di rapat karyawan ya, wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun ya. Jadi kadang-kadang yazid ya, kadang-kadang dia naik ya, dan kadang-kadang dia wayangkus ya, dia kadang-kadang turun ya. Kemudian bagaimana supaya iman itu tetap yazid ya, tetap tetap naik. Maka di Sahih Bukhari itu Kitabul Iman itu ya, Imam Bukhari mengutip uh, perkataannya Muaz bin Jabal ya, ijlisu bina nu'min sa'ah ya. Jadi kita duduk sebentar ya, kita duduk dulu sebentar ya. Kemudian nu'min sa'ah ya, sa'ah itu waktu sebentar ya, ijlis itu duduk ya, ijlis bina nu'min sa'ah. Jadi kita duduk sebentar ya untuk menetapi, untuk menguatkan dulu keimanan kita. Nah, inilah self development training itu ya. Jadi bagaimana kita kemudian duduk sebentar ya, nggak lama-lama kok, insya Allah ya. Kita jadwalkan jam 5 sampai jam 6 karena yang dinas pagi kan harus pergi ya, gitu ya. Jam 5 sampai jam 6 atau nanti bisa yang pertama ini jam 5 sampai jam 6 ya. Nanti mungkin selanjutnya kita lihat lagi waktu yang tepat kira-kira kapan. Jadi mari kita duduk sejenak memperbaharui iman kita ya. Jadi minimal 1 pekan sekali ya, dan ini online ya. Dan ini online ya. Kemudian nanti kehadirannya nggak ngisi Google Form ya. Jadi tidak akan ada Google Form yang dibagikan ya, tapi kehadirannya nanti melewat post test ya. Dan post test ini diharapkan teman-teman bisa mengisinya betul semua ya. Karena dianggap hadir itu kalau misalnya betul semua. Ya. Dan kemudian kegiatan ini wajib untuk seluruh karyawan ya. Jadi karena ini online, kita akan buat ini di Zoom ya, secara live.
dan kita masukkan juga di YouTube ya. Kita masukkan di channel YouTube kita ya, channel YouTube Rumah Sakit Ibu dan Anak ya. Harapannya jadi untuk teman-teman yang terkendala waktu misalnya ya, tidak bisa hadir atau sedang dinas atau sedang ada acara lain yang memang mungkin tidak bisa ditunda ya, tidak bisa diganggu gugat. Insya Allah teman-teman masih bisa mengikutinya melewati YouTube RSIA ya, begitu. Kemudian pembicaranya ya untuk sementara saya dulu sementara ya. Nanti insya Allah kita mengundang ustadz-ustadz lain ya yang apa namanya yang insya Allah berkompeten ya untuk menjalankan untuk mengisi materi ya. Peralatannya yang diperlukan oleh teman-teman satu mushaf Al-Quran ya, mushaf Al-Quran. Yang kedua catatan ya. Jadi teman-teman kalau bisa menyiapkan catatan. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini kurikulum ya. Ini kurikulum kemarin masih dioret-oret ya. Alhamdulillah kemarin sudah mencoba membuat kurikulum. Ini kenapa teman-teman sangat sulit sekali ternyata ya gitu ya. Karena yang ingin kita ketuk itu hati, maka yang berbicara harus hati kan ya. Kemarin itu apa rencana dimulai itu di awal-awal Januari gitu ya, tanggal 1-an gitu ya, kita sudah mulai. Tapi ternyata sulit gitu ya, mencari siapa pembicaranya ya, kemudian kira-kira apa yang akan diberikan ya. Nah ini nggak bisa tidur nih untuk apa untuk memikirkan self development training tuh. Akhirnya menguatkan diri mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan supaya bisa menyampaikan ini dengan baik gitu ya. Nanti juga insya Allah akan apa namanya akan dibantu oleh ustadz-ustadz yang lain ya, yang insya Allah berkompeten untuk mengisi materi self development training ini. Ya ini ada post test nanti ya, post testnya nanti bisa diklik di Bitly quiz SDT 1 ya. Alhamdulillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya self development training ini ya. Jadi saya akan menjelaskan dulu yang pertama kurikulum dari self development training ini ya. Saya izin sebentar untuk share lagi. Ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan mudah-mudahan kita bisa selesai sebelum jam 6 ya untuk penjelasan materi ini, karena kita apa namanya? Karena kita mencoba stick to the plan ya. Kita mencoba disiplin terhadap waktu. Mudah-mudahan jam 6 kita sudah bisa selesai penjelasan kurikulum dari self development training ini. Jadi kita belum masuk training ya, kita masih membicarakan dulu kurikulumnya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Jadi teman-teman bisa melihat layar putihnya ya, bisa dibalas di chat, bisa dilihat layar putihnya. Ya, kalau saya tulis bintang keluar ya, insya Allah ya. Ya ini coba kita akan coba membuat ini. Jadi pertama mungkin referensi ya, referensi yang kita pakai ya untuk
self development training ini adalah ini ya, bisa dilihat ini kitabnya kebalik. Ini kitabnya ya, ini kitabnya. Ini kitabnya judulnya Al-Aqaid Al-Islamiyah ya. Apa namanya? Akidah Islamiyah ya. Al-Aqaid Al-Islamiyah. Ini masih tulisan Arab ya. Ini masih kitab Arab ya, masih Arab gundul ya, bisa dilihat. Katanya ada yang bahasa Indonesianya ya, ada yang bahasa Indonesianya bisa dibeli di toko-toko buku ya. Ini kitab ini karangan Syekh Said Sabiq. Syekh Said Sabiq. Nah, saya ngaji kitab ini ke Ustadz Adi Hidayat ya. Jadi kalau teman-teman mau ngaji kitab ini ya, secara full ya, insya Allah bisa apa namanya mengikuti kajian Ustadz Adi Hidayat di Mira ya, Mahat Islam Rafiatul Ahyar. Ya, ada di YouTube ya, atau bisa daftar langsung lewat websitenya Mira. Ya, sekarang sudah sudah berjalan 60 episode ya, sudah berjalan 60 episode. Enggak, kalau mau mengikuti bisa di YouTube ada tuh channel Mira khusus ya, Mahat Islam Rafiatul Akhyar. Ya. Baik, ini untuk kurikulumnya ya, untuk referensinya. Kemudian yang kedua ya, teman-teman bisa menyajikan ini ya, apa namanya, ini mungkin kelihatan ya, kitab Sahih Bukhari ya, kitab Sahih Bukhari ya, ini juga insya Allah akan membantu teman-teman ketika belajar nanti ketika mengkaji materi ya. Kemudian yang ketiga mungkin nanti Fiqhus Sunnah ya, dari Ustadz Said Sabiq juga ya, Fiqhus Sunnah. Saya bukunya masih di sana. Ya, belum ada. Baik teman-teman, kita mulai dari kurikulumnya dari pertanyaan, kita ini diciptakan oleh siapa ya? Kita ini kan yakin kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini yakin kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin nggak kita diciptakan oleh Allah? Yakin nggak? Coba teman-teman buka surat Al-Hijr ya. Surat Al-Hijr ya. Al-Hijr, mudah-mudahan betul. Ayat 28. Sama-sama buka ya, saya juga buka mushaf ya. Kita buka surat Al-Hijr ayat 28. Surat ke-15 kalau tidak salah. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Ayat 28 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min salsalin min hama'im masnun. Ya. Jadi di Al-Hijr ini ayat 28 ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Jadi ini yang sempat kita bahas juga kemarin di salah satu rapat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Nah, firman ini khusus ya. Ya, firman ini khusus, ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, firman ini adalah perkataan Allah, ya. Firman ini adalah perkataan Allah. Jadi kalau bukan Allah, ya, itu nggak bisa berfirman. Ya. Tidak ada direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam berfirman, tidak. Ya. Kalau berkata mungkin, tapi kalau berfirman ini domainnya pasti Allah, pencipta, Khalik. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 28 ini, ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati, ya, kepada para malaikat, ya. Kenapa pada para malaikat? Karena yang waktu itu
Ya, waktu sebelum manusia diciptakan itu yang baru diciptakannya itu baru dua. Ya, satu malaikat, yang kedua jin. Ya, jin. Ya, dengan Azazil iblis itu ya, itu masuk dari golongan jin, ya, jin yang soleh, makanya namanya Azazil. Nanti kita akan bahas di salah satu pertemuan siapa itu Azazil, ya. Jadi lil malaikati inni khaliqum, ya, sungguh aku khaliqum, ya, akan menciptakan basyaron, ya, seorang manusia min salsalin min hamaim masnun, ya, min salsalin dari tanah liat kecil, dari tanah liat kering, ya, min hamaim masnun dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi di dalam surat Al-Hijr ini, ya, Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa Allah akan menciptakan basyara, ya. Maaf nih tulisannya masih jelek, ya. Basyara, ya, menciptakan manusia. Jadi pencipta kita siapa? Allah. Ya, sudah jelas ya, insya Allah. Jadi pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, basyara, ya, dari apa? Ya, min salsalin min hamaim masnun, ya, dari tanah kering, ya, dari lumpur hitam yang diberi bentuk, ya. Jadi kita diberikan unsur pertama, yaitu kita diberikan unsur fisik, ya. Saya tulis dulu ya. Kita diberikan unsur fisik. Ini unsur pertama kita. Ya, jadi dari Al-Hijr ayat 28 ini kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan unsur pertamanya yaitu unsur jasad, unsur fisik. Ya. Kita lanjut ya di ayat ke-29-nya. Wa iza sawaituhu fanafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin, ya. Dan maka, ya, fa iza sawaituhu, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, fanafakhtu fihi, ya, dan aku telah meniupkan ke dalamnya mir ruhi, ya, ruh ciptaanku, ya, maka tunduklah faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu kepadanya, ya, sujudlah kamu kepadanya dengan bersujud. Unsur kedua apa yang kita dapat dari Al-Hijr ayat 29 ini, ya, yang kedua adalah ruh, ya, gitu. Jadi manusia, ya, itu terdiri dari dua komponen, ya. Satu unsur fisik, ya, yang kedua adalah unsur ruh, ya. Ada unsur yang ketiga yang membedakan manusia dengan yang lain, ya, dengan ciptaan Allah yang lain, ya, yaitu akal, ya. Jadi ada fisik, ruh, dan akal. Faiza sawaituhu, ya, faiza sawaituhu, ya, dan apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, fanafakhtu fihi mir ruhi, dan aku telah meniupkan, ya, ke dalamnya ruh ciptaanku, faqa'u lahu sajidin, ya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, sujud sini bukan berarti manusia itu disembah, ya, oleh malaikat, bukan, ya, tapi karena kalau kita lihat surat At-Tin, ya, watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladin amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, dengan penciptaan, ya, dengan penciptaan, takwim, pembentukan, takwim itu kan pembentukan, dengan pembentukan penciptaan yang paling sempurna, fi ahsani taqwim, ya. Jadi manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Oleh karena itu, sujud kepada manusia itu maksudnya sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah, kenapa harus sujud? Ya, karena Allah telah menciptakan makhluk yang sempurna. Ya, malaikat, ya, itu luar biasa, ya. Malaikat itu makhluk yang paling taat sama Allah. Tidak ada fungsi malaikat yang yang bisa membangkang sama Allah. Tapi manusia, bedanya malaikat sama manusia diberikan akal untuk memilih. Manusia diberikan akal untuk memilih. Ya, manusia diberikan akal. Oleh karena itu, ya, Quran, ya, Quran itu, ya, atau fungsi khalifah itu
Fungsi khalifah itu tidak diberikan kepada malaikat. Nanti ada di surat Al-Baqarah ya, kita akan bahas di pertemuan yang depan. Kalau kita bahas semua ayatnya nanti nggak cukup waktunya. Ya, apa namanya, nanti akan diceritakan ya, ketika malaikat itu kemudian protes ke Allah, ya, protes ke Allah. Malaikat itu makhluk yang paling taat, tapi protes ke Allah. Kenapa protes? Karena sebelum manusia diciptakan jin, dan jin itu turun ke bumi. Jin itu ada dua ya, satu yang di langit, yang kedua yang di bumi. Ya, Azazil itu jin ya, iblis itu Azazil itu jin yang paling taat. Itu dia di langit tinggalnya. Dia membersamai malaikat. Dia belajar dari para malaikat. Makanya dia jadi jin yang paling taat. Tapi jin yang kedua bumi itu yang namanya mimmarijim min jan. Ya. Dibilang juga jan. Kenapa jan? Karena dia selalu mereka selalu berbuat kerusakan. Oleh karena itu ketika manusia diciptakan, ya, malaikat itu agak protes tuh di surat Al-Baqarah itu ya. Malaikat itu selalu protes, bukan selalu protes ketika manusia diciptakan. Kenapa ya Allah kamu menciptakan manusia ya yang nantinya hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi, sedangkan kami merupakan makhluk yang selalu taat kepadamu. Malaikat itu protes ya. Tapi enggak, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan fungsi kekhalifahan itu kepada malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan fungsi kekhalifahan itu ya kepada manusia. Ya, kenapa? Karena dia punya 3 elemen ini. Fisik, roh, dan akal. Ya. Ya, binatang punya fisik, ya, punya roh, ya, tapi nggak punya akal. Makanya nggak bisa memegang fungsi khalifah. Ya. Kalau ada yang punya roh, punya akal, ya, tapi nggak ada fisik, apa tuh? Nggak kelihatan, gentayangan. Ya, nggak mungkin, ya. Atau hanya punya fisik dan akal, nggak punya roh. Ya, fisik punya, akal punya, tapi nggak ada ruhnya nggak ada, dicabut, ya berarti orang yang meninggal. Ya. Kenapa? Karena kita hidup itu, ketika kita hidup, kita sawaituhu itu, ketika kita ditiupkan roh itu, kita kita diberikan nafs. Ya, kalau orang Indonesia membahasakannya nafas. Ya, teman-teman bisa buka ya surat 91 ya, Quran surat 91 ya, surat Asy-Syams ya, ayat 7 sampai 8. Kita buka bareng-bareng ya. Kita buka bareng-bareng surat 91 ayat 7 sampai 8. Surat Asy-Syams. Sudah dapat? Ya. Ya, yang awalnya wasyamsi waduhaha. Ya, insyaallah nanti karena kita one day one ayat, mungkin kita akan nyampe ini sekitar bulan Maret atau April ya, atau Mei ya, pertengahan mungkin atau di akhir. Ya, kita buka ayat 7 ya. Wan nafsi wa ma sawaha, ya. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali menggunakan ya, kita kembali menggunakan sawaha, ya. Tadi apa di ayat Al-Hijr ayat 29 itu fa iza sawaituhu. Di sini sawaha, ya. Jadi berbicara juga tentang penciptaan ya, sawaitu. Ya. Sawaitu atau di ini ya menggunakan sawaha. Sawaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wan nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, ya. Jadi teman-teman ya, ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh ke dalam diri manusia ya, ketika usia 4 bulan itu ya, nah ini terkait dengan objin ya, terkait dengan objin ya, terkait dengan kandungan ya. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ya, ruh ke dalam jiwa ya, ke dalam sudur ya. Ruh itu ditiupkan ya, sehingga kemudian hidup ya. Kalau hidup ya. Jadi ketika ruh itu ditiupkan, dia memiliki nafs. Dia menjadi hidup. Ya. Dia bernafas, mulai bernafas. Kalau kata Indonesia, nafs itu nafas.
Ya, orang yang sudah meninggal, yang ruhnya sudah dicabut, maka sudah tidak ada nafs di dalamnya. Tidak ada nafas di dalamnya. Ya, gitu. Ini diserap juga di dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian ketika ruh ini kemudian ditiupkan ya dan diberikan nafs di dalamnya ya, ayat selanjutnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, saya izin tulis hapus dulu karena ini boardnya kecil. Ya. Jadi ketika ruh ini kemudian ditiup ya, maka nanti manusia akan diilhamkan ya. Fa'alhamaha. Fa'alhamaha itu ilham ya. Maka dia mengilhamkan kepadanya. Ini diserap juga ke bahasa Indonesia. Jadi ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Fujur ya, potensi keburukan ya. Ada fujur dan ada takwa. Nah, potensi fujur dan ada potensi takwa. Ya, jadi ketika roh itu kemudian ditiupkan ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu dua potensi ya, potensi fujur dan potensi takwa. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi fujur ya? Potensi takwa itu akan meningkatkan derajat manusia dan potensi fujur itu akan menurunkan potensi keburukan ya. Jadi kalau kita lihat ada orang mabok-mabok ya, ketika lihat ada orang berkelahi, ada orang korupsi gitu ya. Nah, ini sebenarnya manusia ini, orang ini ya, ini di dalam ruhnya ini fujurnya sedang berkuasa. Fujurnya sedang berkuasa. Ya. Tapi kenapa? Pertanyaannya kan, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan di muka bumi ya, kebaikan di muka bumi, kenapa menciptakan, mengilhamkan kepada manusia itu sifat fujur? Nah, jadi jawabannya Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat fujur ya, ini untuk menjadi katalis ya. Katalis itu kalau enzim ya, kalau bahasa kedokteran itu enzim. Enzim itu akan memuluskan reaksi ya. Reaksi yang ada di dalam tubuh. Itu namanya katalis. Ya, jadi dia akan mempercepat reaksi yang terjadi di dalam tubuh. Itu fungsi enzim sebagai katalisator. Ya. Jadi fujur ini merupakan katalis dari sifat takwa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan, ya. Diciptakan laki-laki, diciptakan perempuan, ya. Kemudian diciptakan kebaikan, diciptakan juga kejelekan. Nah, kenapa harus berpasang-pasangan? Nanti juga ada ayat Al-Qur'annya ya, kita akan bahas juga di pertemuan selanjutnya, ya. Yang satu itu untuk melengkapi yang lain. Ya, potensi fujur ini diciptakan untuk menjadi katalis terhadap sifat takwa. Kita list coba ya. Kalau ada baik ya, kalau sifat takwanya adalah baik, berarti fujurnya apa? Jahat. Ya. Kalau ada sifat sabar, ya, maka sifat fujurnya adalah marah, amarah. Ya, gitu. Nah, jadi maksud saya apa? Nah, fujur ini, jahat ini diciptakan untuk menjadi katalisator terhadap sifat baik. Kenapa? Karena sifat baik itu tidak akan ada kalau tidak ada sifat jahat. Gak mungkin seseorang bisa dibilang baik kalau nggak ada yang jahat. Kalau nggak ada sifat jahat, maaf. Ya, gak mungkin orang bisa sabar kalau tidak ada amarah. Ya, jadi seseorang itu bisa sabar kalau dia mampu menekan amarahnya. Seseorang itu bisa baik kalau dia mampu menekan sifat jahatnya. Itu maksudnya katalis. Ya, jadi takwa ini Allah Subhanahu wa taala ini selalu, makanya la'allakum tattaqun ya, setiap salat Jumat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Janganlah kamu meninggal ya kecuali kamu berada dalam keadaan muslim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah ya. Bertakwalah kepada Allah. Takwa. Kenapa harus puasa? Takwa. La'allakum tattaqun.
Ya, Allah Subhanahu wa taala itu selalu meminta kita meningkatkan sifat takwa ini, ya. Sifat takwa ini kita diminta untuk di apa namanya? Ditingkatkan terus, ya. Supaya apa? Supaya bisa menekan sifat fujur yang ada di dalam diri kita ini, dan sifat fujur ini kemudian menjadi katalis terhadap sifat takwa ini. Ya, jadi kalau kita punya sifat iri, ya, maka ada sabar di sifat takwanya. Ya, ketika kita tekan sifat iri kita, takwa kita melejit. Ya, kayak barusan, ya, salat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, panggilan subuh, ya, jam 4 lewat, ya, aduh, ya, apa namanya, mau salat subuh, mau bangun, nanti dulu deh, 5 menit lagi belum qomat, ya, itu sifat apa tuh? Fujur. Itu sifat fujur tuh. 5 menit lagi deh belum qomat gitu ya. Terus Allah Akbar, Allah Akbar. Aduh, ini mah nanti mau kajian lagi ya jam 5 gitu ya, mau ada self development training jam 5. Sebentar mau istirahat dulu, nanti aja sholatnya sebentar. Ya, terus saja sampai ikut self development training ini jangan-jangan ada yang belum sholat. Itu sifat subur. Itu sifat fujur, afan. Itu sifat fujur, ya. Nah, nanti ya, kalau kita bisa menekan sifat fujur itu, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah muncul azan ya, sudah terdengar suara azan ya, lagi tidur itu. Nah, kemudian sifat fujurnya ada. Nanti malas, masih pengen tidur, tadi malam tidur baru jam 11:30 misalnya, telat tidurnya. Nah, paksain ya. Tapi ya Allah sudah manggil ya. Sabar, ya, sabar. Bismillah berangkat ke masjid. Nah, itu maksudnya sifat fujur dan sifat takwa. Ya. Nah, ya jadi ini ya di dalam roh ya. Nah, saya hapus dulu ya. Itu mengenai sifat fujur dan sifat takwa. Nah, kemudian gimana caranya? Pertanyaannya kan gimana caranya untuk meningkatkan jiwa takwa ini ya? Permasalahannya adalah kalau kita tahu takwa ini akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan takwa ini merupakan arahan dari Allah ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surganya Allah nanti kan karena sifat takwanya kita. Ya, karena sifat takwanya kita. Nah, oleh karena itu ya, ya kita harus tahu nih, ruh ini apa ya? Ruh ini apa ya? Kemudian bagaimana cara kita meningkatkan sifat takwa ini sehingga muncul sifat-sifat baik. Sifat-sifat baik ya. Sifat-sifat baik itu yang namanya khair. Ya. Khair ya, gitu. Ya. Jadi satu ya, berarti kan kalau fisik kita sudah tahu ya, insya Allah. Akal kita sudah tahu ya. Ruh ini apa ya? Ruh ini apa? Nah, ruh ini ya, kita bisa buka lagi ya Quran surat ke-17 ya. Surat ke-17 ayat 85. Ya. Surat 17 ayat 85. Yuk kita buka bareng-bareng. Surat 17. Al-Isra ya. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-85. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu nih, wa yas'alunaka 'anir ruh ya. Ya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad 'anir ruh ya, tentang roh ya. Nah, terus Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qulir ruhu min amri rabbi" ya. Sesungguhnya roh itu termasuk urusan Tuhanku ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila ya. Dan sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan illa qalila, kecuali sedikit ya. Jadi kalau kita ingin tahu ruh itu apa ya, kita ingin tahu ruh itu apa, maka kata Allah, kulir ruhu min amri rabbi ya. Sesungguhnya ruh itu adalah urusan dari Allah, urusannya Allah. Nah,
Jadi ruh ini urusannya Allah. Jadi ruh yang di dalamnya ada nafs ya, ada nafs ya, ada nafs. Nafs itu ada jiwa takwa, ya potensi takwa, ada potensi fujur ya. Nah, ruh ini ternyata urusannya Allah kata Allah. Qulir ruhu min amri rabbih. Ya. Nah, kendalanya apa? Kendalanya apa? Kendalanya kan kita harus memberikan sebagai basyaro ya, sebagai manusia, kita harus memberikan nutrisi. Kita harus memberikan nutrisi kepada fisik kita, kita harus bisa memberikan nutrisi kepada ruh kita, dan kita juga harus memberikan nutrisi kepada akal kita. Ya. Nah, nutrisi untuk fisik kita tahu, ya. Kita tahu. Kalau kita nggak tahu bisa konsul ke dokter Dimas. Ya, bisa konsul ke dokter Dimas. Makan, minum, olahraga itu nutrisi untuk fisik. Ya, halalan thayyiban, ya. Halal dan thayyib ya, itu adalah nutrisi untuk fisik kita ya. Teman-teman bisa buka nanti ya surat kedua ya ayat 168. Ya, ini berbicara tentang bagaimana kita memberikan nutrisi untuk fisik kita. Akal ya, bagaimana memberikan nutrisi untuk akal ya. Teman-teman bisa buka surat 17 ya, surat yang sama, surat Al-Isra ayat 36. Ya, kita buka saja, mumpung dekat. Susah ya kalau di rumah sendirian. Ngontrol Zoom sama ngontrol ini juga. Ya. Ayat 36. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Wala taqfu ma laysa laha bihi ilm, ya. Dan janganlah kamu mengetahui sesuatu yang kamu tidak ketahui. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, ya. Karena pendengaran dan penglihatan serta fu'ada, nalar hati nurani ya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, ya. Nah, semua itu terhadapnya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi akal itu ya. Ya, akal ini ya. Ya, akal ini apa tuh nutrisinya? Udah di surat 17 ayat 36 ini ya. Ya, sama ya, pendengaran ya, basara ya, penglihatan, dan fuada, nalar ya. Ini adalah nutrisi untuk akal kita. Nah, sekarang masalahnya apa nutrisi untuk ruh? Ya. Apa nutrisi untuk ruh? Nah, apa nutrisi untuk ruh? Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bilang apa namanya? Kullu ruh min amri rabbih ya. Ruh itu adalah urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia ya, manusia itu basyara itu diberikan tiga potensi ini ya, tiga potensi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bisa mendekatkan dirinya kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan fisik adalah untuk bisa lebih dekat sama Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal adalah untuk bisa lebih dekat sama Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh juga agar bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dekat itu bahasa Arabnya itu dana ya. Kang dana itu kang dekat tuh. Ya, dana ya. Jadi dekat itu bahasa Arabnya dana ya. Nah, dana ini ya, dana ini ya. Makanya kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah ya? Itu karena apa namanya? pada fitrahnya manusia itu diciptakan oleh Allah untuk bisa dekat sama penciptanya. Ya, gitu. Dekat ini bahasa Arabnya apa? Dana ya. Dan bagaimana cara kita supaya bisa dekat sama Allah? Inilah yang kemudian dibilang din. Yang dibilang agama. Ya. Din. Jadi din itu adalah ya, din itu adalah cara bagi basyar, bagi manusia untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan din ini ya, agama ini merupakan suplemen nutrisi untuk ruh. Ya.
gitu. Din ini, agama ini ya merupakan nutrisi untuk ruh. Kenapa ini kan didefinisikannya dalam bahasa Indonesia agama ya. Kenapa dibilang agama? A itu tidak, agama itu rusak. Jadi tidak rusak ya. Nah, ya, A itu tidak, gamma itu rusak. Ya. Rusak itu apa? Fujur. Ya, tidak fujur. Ya, luar biasa ya, keterkaitan bahasa ya. Ya, jadi tidak fujur. Kita tadi bahas apa? Fujur. Ya, ruh itu punya dua potensi, tidak fujur dan takwa. Ya, agama diciptakan ya, kalau bahasa Sanskerta diciptakan ini supaya tidak ya rusak. Ya, bahasa Arabnya din. Ya, tidak rusak. Rusak ini ada di fujur. Ya, gimana supaya tidak rusak? Ikut agama. Hasilnya apa? Hasilnya takwa. Ya, jelas? Terlalu cepat nggak? Ya, ini luar biasa. Ini konsep dasar yang harus kita pahami. Jadi selama ini kita bicara agama, Islam. Ya, untuk apa? Seperti apa agama itu? Ya, jadi ialah menenangkan hati kita. Ya, itulah. Ya. Ketika kita menjalankan agama, kita menjalankan Islam, maka yang akan tenang apa? Hati. Nafs. Kolbu kita. Nafs itu ada di dalam kolbu, ada di dalam hati kita. Ya. Ketika kita menjalankan agama, maka potensi takwa kita yang naik. Potensi takwa kita yang naik. Ya, aduh, tinggal 10 menit lagi nih. Baru sekitar 20%-nya ini dari kurikulum ya. Jadi penjelasan kurikulum. Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Ya. Gimana caranya supaya cepat ngapusnya ya? Ya, maaf ya, nggak terlalu bersih. Ya. Nah, jadi apa yang akan kita bahas? Nanti kita akan membahas tentang itu ya. Bagaimana kemudian nafs itu tadi ya, dia punya potensi takwa dan dia punya potensi fujur. Fujur. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan sifat takwa kita ya? Maka ya, fondasi dari sifat takwa ya, itu adalah apa yang namanya iman. Nah, baru kita masuk ya ke core belief itu ya, iman ya. Nah, iman ini ada 6 fondasi ya. Iman ini ada 6 fondasi. Yang satu ya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hafal ya. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Ya, yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi bagaimana caranya kita supaya meningkatkan sifat takwa kita, ya, takwa kita bisa meningkat, ya, dan menekan sifat fujur kita, dan fujur itu bisa dijadikan katalis bagi sifat takwa, maka yang harus kita perkokoh yang adalah keimanan kita. Ya. Nah, iman ini didasarkan atas 6 fondasi. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, teman-teman, inilah yang nanti akan kita bahas bareng-bareng ya di dalam self development training ini dari buku Al-Aqaid Al-Islamiyah ini ya, Akidah Islamiyah ini. Jadi Al-Aqidah Al-Islamiyah ini nanti insya Allah kita akan menguraikan satu persatu ya terkait dengan keimanan. Ya. Bagaimana iman kepada Allah ya, bagaimana iman kepada malaikat, bagaimana iman kepada kitab,
bagaimana iman kepada Rasul, hari akhir, qada dan qadar, sehingga kita bisa melejitkan potensi takwa kita. Ya. Nah, kemudian, kalau sudah takwa, ya, saya izin agak cepat ya. Kalau kita sudah beriman, ya, kalau kita sudah beriman, nanti Allah Subhanahu Wa Taala ini kita nggak akan dibiarkan untuk mengatakan diri kita beriman saja, ya, tanpa kemudian diuji. Nah, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya. Ya, ketika kita diuji, ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan petunjuk, ya, berupa hudan, ya, petunjuk. Nah, apa tuh petunjuknya? Ya, kita bisa buka surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, Al-Baqarah ayat 185. Ya. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran hudalin nas. Ya, dalam bulan Ramadan, syahrul Ramadana, unzila fihil Quran, ya, Al-Quran itu kemudian diturunkan hudalin nas, sebagai petunjuk bagi manusia, ya, gitu. Jadi manusia akan diuji, ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberikan hudan, petunjuk, ya, untuk manusia supaya bisa membuktikan keimanannya. Ujiannya bentuknya apa? Ada dua, ya. Yang satu adalah perintah dari Allah, ya. Yang kedua berupa larangan dari Allah. Ya, ini nanti yang akan kita bahas, ya, di pertemuan-pertemuan selama 1 tahun ke depan. Ya, kita akan bahas, kita akan ulang-ulang terkait dengan ini. Nah, perintah dan larangan, ya. Jadi ada perintah, ada larangan. Ini dua dua macam ujian yang nanti akan diberikan oleh Allah, ya. Ini teman-teman bisa buka tentang ujian ini nanti di surat 2 ayat 155 sampai 157, ya. Ini karena waktunya sudah sedikit, saya harus agak cepat. Nah, gitu, ya. Nah, bagaimana cara menghadapi ujian? Nanti ada caranya, ya. Taat, ya. Bagaimana kemudian kita bisa taat, ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah, ya, dengan berdasarkan hudan, dengan berdasarkan Al-Qur'an, ya. Dengan berdasarkan Al-Qur'an, nanti pertama adalah taat. Nah, taat ini sebagai bentuk apa? Taat ini adalah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Ya. Nah, pengabdian, ya. Ibad, ya, ini adalah ibadah, ya. Pengabdian ini adalah ibadah, ya. Pengabdian itu dalam bentuk apa saja, ya. Ibadah itu bentuknya apa? Ada yang ritual, ada yang sosial. Contoh yang ritual apa? Misalnya sholat, ya. Apa buktinya sholat bisa meningkatkan takwa, ya? Coba kita lihat di Al-Ankabut, surat Al-Ankabut, ya, ayat 45, inna sholatat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu mana? Fujur. Keji, mungkar, ini bagian dari sifat fujur, ya. Dan fujur ini, keji dan mungkar ini, ya, keji dan mungkar ini bisa dicegah dari sholat kita, ya, sehingga kita bisa menjadi lebih bertakwa. Oke, ya. Nah, kemudian setelah, ya, ibadah, ya, ibadah tadi sampai mana? Ibadah, ya, ibadah. Nah, ibadah itu ada dua, ada yang ritual, ada yang ibadah sosial. Sosial contohnya zakat, ya, toharoh, ya, kemudian infak, ya. Kemudian muamalah, ya. Aduh, nggak bisa nulis di bawahnya lagi. Sudah habis ini, ya. Muamalah, ya. Nah, ini merupakan feedback semuanya terhadap sifat fujur dan bagaimana kemudian bisa meningkatkan sifat takwa. Jadi ujian juga, ya. Kenapa kita diuji, ya, dengan perintah dan larangan itu?
pada hakikatnya adalah untuk menguatkan sifat takwa kita supaya kita bisa lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian segala aktivitas kita, ya, saya hapus dulu. Segala aktivitas kita, ya, segala aktivitas kita. Jadi kan tadi, ya, nafsu, ya, nafs. Ini ada fujur, ada takwa, ya. Ini takwa akan dikuatkan dengan iman, akan diuji, ya. Kemudian diuji itu dengan perbuatan-perbuatan atau amalan. Nah, semua amal-amalan kita yang dilandasi oleh sifat iman, itu nantinya yang akan menjadi amal soleh. Jadi amalan yang dilandaskan oleh sifat iman, ya, dari potensi takwa kita, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, inilah yang namanya amal soleh. Nah, amal soleh ini nanti, ya, amal soleh ini nanti kalau kita lakukan, ini dapat apa namanya nilai yang namanya hasanah, ya, hasanah. Ini ada di dalam surat 6, ya, ayat 160. Nah, ya, amal ini, ya, kemudian menghasilkan pahala di sisi Allah. Nah, pahala ini namanya ajrun. Ya, ajrun ghairu mamnun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, ya, pahala ini nanti ketika amalnya merupakan amal saleh, dia bernilai hasanah, ya, makanya kita berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Dunia itu kita diberikan kebaikan di dunia, fid dunya hasanah. Maksudnya apa? Supaya di dunia ini kita bisa menjalankan banyak amal saleh, ya. Ya, yang berlandaskan oleh iman kita, yang akan meningkatkan takwa kita sehingga kita bisa lebih dekat sama Allah. Tujuannya apa? Wa fil akhirati hasanah, ya, supaya kita mendapatkan kebaikan juga nanti di akhirat, di yaumil akhir nanti. Nah, pahala, ya, nanti insya Allah, ya, ketika kita sudah menjalankan amal saleh, ya, kemudian kita bisa mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, yang akan mengintirkan kita, ya, kepada kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya. Akhir dari kebaikan di dunia ini adalah apa yang namanya berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Ya, bertambahnya kebaikan. Bukankah kebaikan itu adalah hasanah? Ya. Ziyadatul khair, hasanah, ya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia itu kita akan dapat berkah. Dan nanti di akhirat, ya, akhirat kita akan mendapatkan surganya Allah. Nah, lanjut, ya, lanjut. Satu lagi, stand terakhir. Ini sebelum waktunya habis, sudah lewat 1 menit. Ya, jadi kalau kita, ya, rutin, ya, rutin menjalankan amal saleh ini, ya, inilah yang dinamakan dengan akhlak, ya, akhlak. Jadi ketika kita rutin menjalankan amal saleh, kumpulan dari amal saleh ini yang menjadi kebiasaan, inilah yang namanya akhlak. Ini titik akhirnya. Bagaimana kemudian, ya, kita ingin, ya, semua karyawan rumah sakit ibu dan anak Al-Islam ini, ya, titik akhirnya adalah akhlaknya baik. Ya, jadi dengan mempelajari tadi, ya, mempelajari bagaimana supaya iman kita yang yazidu terus, ya, meningkat terus, ya, nggak pernah turun oleh potensi fujur kita, ya, dengan mempelajari iman kita, ya, dengan mempelajari iman, ya, melalui 6 fondasi tadi, ya, diharapkan nanti juga kita bisa mengkaji, ya, kita bisa mengkaji bagaimana cara kita kemudian bisa taat, ya, kemudian bagaimana kita bisa melakukan amal saleh,
sehingga amal solehnya itu nanti jadi akhlak. Ya. Nah, ini yang teman-teman yang nanti insya Allah ya di self development training ini ya akan kita bahas satu demi satu. Ya, insya Allah kita akan online terus ya. Kenapa saya buat online ya? Walaupun nanti mungkin kita akan buat offline ya, sekali dua kali kita akan buat offline. Kenapa kita buat online? Supaya semua karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak ini bisa paham ya, bisa melihat. Jadi kan kalau kita buat offline akan ada orang-orang, akan ada teman-teman yang tidak bisa mengikuti kajiannya. Ya, tetapi ketika kita buat online itu nggak ada alasan untuk tidak bisa mengikuti kajiannya. Ya, kalau nggak punya kalau nggak punya pulsa, teman-teman bisa nonton di di rumah sakit. Ya, ada kan komputer terkonek internet, daripada buka YouTube nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, tidak hal-hal yang tidak bermanfaat, nonton drakor misalnya, ya, mendingan teman-teman buka kajian kita ya, self development training ini. Insya Allah nanti juga saya akan ajak beberapa ustadz untuk lebih menguatkan tadi ya fungsi keimanan kita ini, sehingga mudah-mudahan ya ketika kita memahami kita punya ilmunya. Ya, kita tidak hanya iman itu, rukun iman itu satu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, ya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Bukan hanya itu, bukan hanya hafalan saja, tapi kita harus paham apa itu iman kepada Allah. Kita harus ma'rifah, kita harus memahami, mengenal, ya, siapa itu Allah. Ya, sudah kenal apa kita sama Allah? Umur kita sudah berapa sekarang? Apakah kita sudah kenal sama Zat yang menciptakan kita? Ya, yakin nggak kita bahwa Allah adalah Tuhan kita? Allah yang menciptakan kita. Nah, nanti kita akan jawab tuh. Ya, kalau ada orang nanya, jadi minimal ya karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam itu, ya, kalau misalnya ada orang yang nanya, kenapa kita harus beragama? Kenapa kita harus berislam? Ya, kenapa kita milih Islam? Ya, kenapa Tuhannya Allah hanya satu? Ya, kenapa Tuhan nggak tiga? Ya, maaf ya, Tuhan. Ya, kenapa Tuhan nggak tiga? Atau kenapa nggak Tuhan itu yang menguasai petir, yang menguasai peperangan, ya seperti Yunani kuno itu? Kenapa Tuhan itu cuma satu? Minimal nanti karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam kalau ditanya begitu bisa menjawab. Ya, agama aja kan sekarang sudah bisa menjawab ya, insya Allah ya. Kenapa namanya agama ya? Ya, kita tarik agama, tidak ya rusak ya. Berarti apa? Rusak itu fujur. Fujur itu apa? Nafsu ya. Kenapa fujur diciptakan? Untuk menjadi katalis terhadap sifat takwa ya. Gitu. Nafsu ada di mana? Di kolbu. Ya. Di kolbu ya. Ruh ya. Nafsu, ruh ya, ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu potensi manusia. Selain potensi fisik, ya, potensi akal dan potensi ruh. Ya. Nah, ini teman-teman yang akan kita yang akan kita pelajari ya, yang akan kita kaji bersama ya. Khususnya saya nih ya yang butuh banyak belajar terkait dengan keimanan ini ya. Jadi nanti kita akan pilah-pilah ya. Kita kan namanya Al-Islam. Ya. Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam. Nah, Al-Islam itu apa? Al-Islam itu ada 5 kan ya? Islam itu ada 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya. Kalau kita pilah-pilah ya, syahadat itu bagian dari akidah. Ya, akidah, iman. Ya. Salat, zakat, puasa, naik haji itu bagian dari syariat. Makanya nanti ya ketika kita mulai baca Al-Qaid Al-Islamiyah ini ya, di Al-Qaid Al-Islamiyah ini Ustaz Said Sabiq ya mengatakan bahwa iman itu ujungnya ya keimanan yang kuat ya, yang tidak bisa, yang sangat kuat gitu, yang tidak bisa ditarik-tarik lagi ya, yang sudah ya nggak akan goyah ya,
nggak akan goyah oleh apa namanya, oleh uang ya, nggak akan goyah oleh apa namanya, punten ya, cinta misalnya ya, ditawari cinta sama yang non muslim kemudian imannya jadi goyah gitu ya. Keimanan yang kuat ini namanya akidah. Akidah ya, akidah itu adalah keimanan yang kuat yang nggak bisa goyah oleh apapun ya, gitu. Itu adalah akidah ya. Kemudian amal ya, amal, serangkaian amal soleh yang kita lakukan ya, itu berdasarkan suatu jalan ya, satu jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau beramal, kita harus melalui jalan-jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Contoh, kita mulai kajian ini dengan bismillah ya, dengan nama Allah. Nah, jalan ya, jalan untuk menjalankan amal saleh inilah yang namanya syariat. Syariat itu artinya jalan. Ya, jadi jalan kita untuk melakukan amal saleh. Nah, akidah ya dan syariat ini ya, iman dengan amal ini ya, kata Ustaz Said Sabik di pembuka buku ini ya, iman dan amal saleh itu bagaikan pohon dengan buah. Ya, iman sebagai pohon dan amal saleh itu seperti buah-buah yang ketika pohonnya subur, imannya subur, maka pohon itu akan merekah, menjadikan banyak buah-buahan yang luar biasa indah dan berguna buat manusia. Itu yang kita harapkan, teman-teman. Ya, bagaimana kemudian ketika iman kita kuat, ya, berdasarkan keilmuan, ya, tidak hanya berdasarkan nalar saja, ada saja, ya. Kita menggunakan akal kita, ya, kita menggunakan pemahaman kita, keilmuan kita tentang iman. Ya, ketika iman ini nanti kuat, ya, insya Allah ya nanti iman itu seperti pohon, ya, yang subur, yang kemudian muncul, ya, mengeluarkan buah-buah yang segar, yang namanya amal soleh. Ya, dan ketika amal soleh ini banyak, buah-buahan ini banyak, ya, maka di dunia ya amal soleh itu poinnya hasanah, ya, insya Allah nanti kita dapat rahmat oleh Allah, ya, diberikan rahmat di dunia ini oleh Allah, ya, dan nanti akan menjadi ziyadatul khair, keberkahan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan keberkahan ini, ya, dan keberkahan ini, ya, insya Allah mudah-mudahan akan dirasakan oleh semua orang, ya, termasuk di dalamnya rekan kerja kita, ya, termasuk di dalamnya keluarga kita, dan termasuk di dalamnya pasien-pasien kita. Ya, jadi mudah-mudahan ya ketika teman-teman iman, Islam dan ihsannya nanti kuat sebagai core belief-nya berdasarkan keilmuan, ya, insya Allah dua misi yang lain itu ceteklah. Ya, kalau imannya sudah kuat, potensi takwanya sudah kuat, teman-teman bisa membedakan yang mana yang takwa, yang mana yang fujur, insya Allah ya, yang namanya membuat kurikulum, ya, membuat kurikulum untuk mengintegrasikan pelayanan ibu dan anak, ya, mulai dari konsepsi sampai tumbuh kembangnya, itu mah bagian dari ketakwaan saya kepada Allah. Ini investasi akhirat saya, ya. Nanti yang kita harapkan itu seperti itu karyawan rumah sakit ibu dan anak. Kenapa kita harus menjalankan rumah sakit syariah? Karena kita ingin jalan yang benar. Syariah itu artinya jalan. Ya, syariah itu artinya jalan, ya, jalan yang benar yang dipenuhi dengan amal soleh. Kenapa kita harus jadi rumah sakit syariah? Supaya kita punya patokan-patokannya. Saya ingin berbuat amal soleh. Saya ingin pekerjaan saya ini jadi investasi saya terhadap akhirat. Karena kehidupan itu nggak akan lama. Ya, dana dekat, pendek, ya, dana dekat, pendek, sesingkat itu dunia. Dana seakar kata dari dunia. Dunia ini sebentar, dunia ini pendek. Ya. Kemarin kita masih minta uang jajan sama ibu kita, sekarang kita udah membiayai anak sekolah, anak kita untuk sekolah. Gak kerasa. Ya. Dan sudah apa kita selama kita hidup selama ini? Ya, sudah melakukan apa untuk investasi, untuk jadi bekal buat akhirat kita nanti? Nah, kita harus jadikan semua aktivitas kita itu amal saleh, teman-teman. Ya, supaya jadi berkah buat semuanya, dan supaya nanti di akhirat kita mendapatkan surganya Allah. Nanti kita akan bahas ya,
ketika kita membahas iman kepada yaumul akhir, ya kita akan membahas surga dan neraka. Gitu ya. Lean management jelas. Ya, ketika kita mendapatkan ziyadatul khair, keberkahan, kebaikan yang terus-menerus, bukankah itu yang namanya lean? Bukankah itu yang namanya bertambah terus kebaikan? Ya, lebih baik lagi, prosesnya lebih baik lagi. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah iman, Islam, ihsan. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah dengan kajian self development training ini ya. Referensinya ini ya, kalau ada yang mau beli ada tuh ya yang bahasa Indonesianya. Cuman lebih enak baca kitabnya langsung ya, karena di terjemahan itu ada beberapa yang dihilangkan ya, ada beberapa yang tidak bisa diartikan sama bahasa Indonesia. Makanya kalau saya beli kitabnya langsung. Nggak bisa baca Arab sih, nggak bisa baca kitab Arab ya. Makanya itu ngajinya ke Ustadz Adi Hidayat ya, di Mira itu ya. Jadi subhanallah dapat banyak sekali banyak sekali manfaat dari situ ya untuk meningkatkan keimanan. Baik, teman-teman, ini sudah lewat hampir 15 menit. Afwan jidan ya, mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan semua aktivitas kita ya di hari ini ya. Mudah-mudahan semua amalan kita hari ini menjadi amalan soleh ya, menjadi amal soleh yang insya Allah bisa bermakna buat kita di dunia ya, sebagai keberkahan kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi tabungan bagi akhirat kita nanti. Ya, itu saja mungkin teman-teman yang bisa diberikan ya. Yang benar insya Allah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah murni kesalahan sebagai manusia. Saya sebagai manusia mohon diingatkan ya kalau ada yang salah ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa istiqomah untuk training ini ya. Mudah-mudahan ya kita akan mulai pekan depan ya, minimal sekali per pekan ya, insya Allah kita mulai kaji tentang fondasi keimanan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teman-teman. Assalamualaikum.